Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 33, Cinta. Di malam yang sunyi, sekelompok cabang pohon willow dicambuk seperti cambuk, dan kilau darah samar-samar menghilang. Bang! Dalam kehampaan, sesosok tubuh samar-samar terhuyung mundur, menjerit kesakitan. Sosok ini melayang seperti ilusi, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh yin qi yang kuat. Itu jelas hantu. Itu hanya satu pukulan dan kamu menjerit kesakitan. Benar-benar tidak masuk akal. Sui sudah berdiri. Setelah melihat ini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan harapan di matanya juga memudar. Hua gelombang-gelombang, hua gelombang-gelombang. Pohon belalang tua di halaman bergetar hebat, dan cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya menari dengan liar, menimbulkan angin gelap seperti hantu dan serigala yang melolong, menyapu dedaunan yang berguguran, dan bersama dengan hantu itu, bergegas menuju Sui lagi. Sui memegang anyaman di tangannya, seolah-olah dia sedang memegang cambuk dewa, tidak mundur tetapi maju, menyerang ke depan. Patah. Terdengar suara tajam seperti guntur, dan darah tiba-tiba muncul. Kanopi dahan pohon willow bermekaran, seperti ribuan ujung cambuk yang menyembul. Hantu itu bahkan tidak punya waktu untuk menghindar, dan dipukuli dengan sangat keras hingga yin qi keluar, dan asap hitam keluar. Sosok itu terhuyung mundur karena rasa sakit yang parah, berteriak kesakitan. Sui tidak bisa menahan perasaan kecewa di matanya. Anyaman yang dipegangnya saat ini hanya dibasahi darah ayam. Meskipun memiliki efek menahan roh jahat dari hantu, kekuatannya tidak kuat. Tapi siapa sangka hantu ini bisa begitu lemah. Bang! Selagi Sui berpikir, dia menyerang dengan pukulan lain. Kali ini, hantu itu sepertinya tidak bisa bertahan, dan yin qi yang menutupi tubuhnya meledak dengan keras, hanya menyisakan sosok mungil yang jatuh dari kehampaan. Ini sebenarnya hantu perempuan. Mengenakan gaun merah berdarah, dia tampak seperti gadis muda, dengan kulit seputih salju dan transparan. Dia meringkuk di tanah, tubuh mungilnya gemetar hebat, dan sepasang mata besar penuh rasa sakit. Tuan Abadi, kasihanilah aku, gadis kecilku tidak pernah menyakiti nyawa siapapun. Hantu perempuan berpakaian merah memohon kesakitan, terbaring di tanah sambil terengah-engah. Dia memiliki penampilan yang luar biasa, alis yang indah, lesung pipit berbentuk buah pir yang dangkal, dan sedikit lemak bayi di pipinya. Dia adalah kecantikan kelas 1. Hanya saja sosoknya hanyalah ilusi, tidak nyata, menambah aura halus. Sui memegang anyaman di tangannya, melihat ke bawah ke pihak lain, dan menghela nafas, ternyata itu hanya hantu yang paling rendah. Hantu di dunia secara sederhana dapat dibagi menjadi 4 jenis, hantu, dan hantu. Di antara mereka, hantu adalah tipe yang paling lemah dan paling rendah, dan juga yang paling umum. Banyak cerita hantu yang beredar di dunia sekuler kebanyakan berkaitan dengan hantu. Di mata Sui, hantu seperti jiwa sisa, jiwa kebencian, dan roh jahat yang ada di dunia sekuler semuanya dapat diklasifikasikan sebagai hantu. Lagi pula, situasi seperti apa yang bisa terjadi pada hantu yang hanya berani bergaul di dunia ini? Hantu yang sangat kuat berani mendominasi dunia latihan spiritual. Apakah kamu telah menempel di pohon belalang tua ini selama bertahun-tahun? Sui bertanya. Dia bisa melihat sekilas bahwa hantu gadis berpakaian merah itu tidak galak dan berdarah, melainkan murni. Artinya pihak lain tidak merugikan siapapun. Melapor kepada guru abadi, itulah yang sebenarnya terjadi. Hantu perempuan berpakaian merah menjawab dengan takut-takut. Wajahnya yang cantik dan pucat penuh dengan kepatuhan dan ketakutan. Tidak, kamu berbohong. Sui mengerutkan kening. Siapa yang membunuh dokter dan 2 apoteker 9 tahun lalu? Sebelum hantu perempuan berbaju merah bisa menjawab, perubahannya tiba-tiba meningkat. Hus! Gumpalan cahaya hitam, seperti cahaya dingin yang menusuk, meledak ke arah Sui dengan aura yang ganas dan jahat. Benar saja, ada masalah. Bibir Sui menunjukkan lengkungan dingin, dan dia membalikkan tangannya dengan santai. Sekelompok batang pohon willow tertusuk, lurus seperti pedang. Bang! Dalam satu pukulan, dia menusuk cahaya hitam dengan presisi yang tak tertandingi. Cahaya hitam bergetar hebat, jatuh ke tanah, meronta 2 kali, lalu berhenti bergerak. Jika diperhatikan dengan seksama, akan terlihat bahwa itu adalah serangga berwarna hitam seukuran kepalan tangan bayi, dengan 6 anggota badan bersendi dan bagian mulut tertutup rapat dengan gigi yang tajam dan lebat, tampak garang dan ganas, serta mengeluarkan semburan bau busuk dan menyengat. Hantu zombie, ternyata ini adalah gadget. Sui menyadari sesuatu saat melihat ini, dan memandang ke arah hantu wanita berbaju merah, siapa yang memurnikan dan mengendalikan zombie hantu ini. Serangga beracun yang dimurnikan dari mayat hantu. Tubuhnya penuh dengan racun mayat dan roh jahat.
Jika orang biasa digigit, dia akan mati mendadak di tempat dalam beberapa saat. Bahkan seorang pejuang berdarah tidak akan mampu melawan paling lama 1 jam. Bagi Sui, serangga mayat hantu bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Yang benar-benar patut diperhatikan adalah siapa yang memurnikan dan mengendalikan serangga mayat hantu. Ini. Hantu perempuan berbaju merah itu ragu-ragu, wajahnya penuh ketakutan dan cemburu, seolah dia tidak berani mengatakan apapun. Pada saat ini, pada penutup lubang gat kuno di sisi pohon belalang tua, rantai berkarat bergetar hebat, dan penutup lubang gat bergerak sesuai, memperlihatkan celah di dalam sumur. Segera setelah itu, sekelompok cahaya hitam menyapu, seperti awan gelap, menyapu ke arah Sui. Itu sekelompok zombie hantu. Jumlahnya ratusan, dan mulutnya yang ganas dan tajam mengeluarkan suara meringkik yang tajam dan kasar, seperti hantu yang melolong, dan aura jahat menyapu seluruh halaman. Adegan itu membuat hantu perempuan berbaju merah ketakutan dan putus asa. Dia membenamkan kepalanya ke tanah dan tidak berani melihat. Bagaimanapun, ratusan serangga mayat hantu dikirim pada saat yang sama. Jika itu adalah orang di alam perpindahan darah, mereka akan ketakutan hingga kebingungan dan putus asa. Sui hanya mengerutkan kening, ekspresinya setenang sebelumnya. Dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, merasa beruntung di sekujur tubuhnya, dan sekelompok batang anyaman terangkat seperti pedang tajam di tangannya. Dengan lengan bajunya yang besar menonjol, dia melangkah maju, menggunakan anyaman sebagai pedang, dia tiba-tiba berputar di udara. Dalam sekejap, sekumpulan cabang pohon willow menyapu seperti sungai bintang, dengan kekuatan untuk menjungkir balikkan langit dan bumi serta menghanyutkan dunia duniawi. Aku punya pedang untuk menahan bintang dan mengguncang dunia. Ledakan. Bayangan serangga hitam di seluruh langit hancur berkeping-keping oleh pedang. Suara yang padat dan eksplosif sepertinya terdengar pada saat yang bersamaan, membuat orang merasa seperti petir dan kemudian debunya mengendap. Ini pertama kalinya Sui benar-benar menggunakan pedangnya sejak kelahirannya kembali. Meskipun dia hanya berkultivasi di alam darah, ketika pedang itu terbang melintasi langit, itu seperti tarian abadi yang terbuang dengan bayangan yang jelas. Ratusan serangga bangkai hantu semuanya dimusnahkan dengan bubuk. Melihat Sui lagi, berdiri di halaman, sosoknya yang kurus dan tinggi seperti pedang yang terhunus, begitu tajam hingga menembus malam, yang benar-benar berbeda dari temperamen acuh tak acuh biasanya. Jika Anda tidak bergerak, keunggulan Anda akan tersembunyi di dalam kotak, jika Anda bergerak, keunggulan Anda akan terlihat. Bang! Di tangan Sui, sekumpulan ranting anyaman hancur berkeping-keping, berubah menjadi serbuk gergaji, lalu menghilang. Bagaimanapun, itu hanyalah anyaman biasa dan tidak dapat menahan kekuatan pedang Sui. Hantu gadis berbaju merah yang meringkuk di tanah tidak berani mengangkat kepalanya sampai sekarang. Saat melihat pemandangan ini, dia menjadi semakin ketakutan dan gelisah. Baginya, membunuh ratusan serangga zombie dengan satu serangan terlalu menakutkan. Pada saat ini, pohon belalang tua di halaman menjadi sunyi dan berhenti bergetar, dan sumur kuno di satu sisi juga tidak bergerak. Malam berair menyelimuti halaman yang tenang, dan segala sesuatunya tampak kembali ke keadaan semula. Sui berbalik dan duduk kembali di kursi bambu di depan tangga batu, meletakkan pedang mahoni di depannya, dan auranya diam-diam menjadi tenang dan tenteram. Dia memandang gadis berpakaian merah yang meringkuk di tanah dan berkata, "Saya akan memberi Anda kesempatan untuk memberitahu Anda asal-usul Anda dan apa yang Anda ketahui. Jika saya puas, saya akan menunjukkan cara untuk melakukannya. Selamat." Kata-katanya biasa saja. Tapi itu membuat gadis berbaju merah itu gemetar. Di matanya, Sui saat ini tidak diragukan lagi terlalu menakutkan. Dia menenangkan dirinya, suaranya lembut, dan dia berkata dengan takut-takut, melapor kepada guru abadi, Saya hanya ingat bahwa nama saya Qingwan. Ketika saya sadar, saya ditangkap oleh seorang Tao bernama Wu Ruokyu. Dia menggunakan rahasia Su untuk memenjarakanku di pohon belalang di halaman ini, mengatakan bahwa selama aku menurut, dia akan membiarkanku pergi. Sui bertanya, Wu Ruokyu. Tidak bisa digunakan banyak. Qingwan Dao. Dia mengangguk dan berkata dengan nada pahit, dia memintaku untuk menakuti orang. Dia berkata bahwa selama orang hidup muncul di halaman yang ditinggalkan ini, dia akan membiarkanku menakutinya, serangga mayat hantu yang dibesarkannya akan keluar dari kedalaman sumur. Memakan esensi dan darah orang yang masih hidup yang ketakutan. Pada titik ini, Sui akhirnya mengerti. Halaman ini adalah kolam serangga, yang diatur oleh pendeta Tao pengembara, Wu Ruokyu. Ia memakan esensi dan darah manusia yang hidup untuk memberi makan serangga mayat hantu dan mengubahnya. Hantu perempuan Qingwan bertanggung jawab untuk menakut-nakuti orang yang masih hidup. Dari sudut pandang ini, Wu Ruokyu mungkin tahu bahwa hantu perempuan seperti Qingwan tidak banyak berguna sama sekali.
Dalam 9 tahun terakhir, tempat ini telah lama ditinggalkan dan tidak berpenghuni. Wu Ruokyu tidak khawatir dengan zombie hantu yang mati kelaparan. Qingwan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia akan melakukan perjalanan setiap 3 hari, dan setiap kali dia akan menangkap beberapa orang yang masih hidup, dan memberi makan orang-orang yang hidup ini sebagai makanan untuk hantu zombie di dalam sumur. Berpikir, kapan dia datang terakhir kali? Kemarin lusa. Ketika Qingwan mengatakan ini, dia tiba-tiba bereaksi, seolah-olah dia sangat ketakutan, dan tergagap, Tuan Abadi, Tao Wu akan jelek malam ini. Ayo. Ini jam 3 pagi. Jika kita menghitung waktunya, orang ini akan segera datang. Sui dengan lembut menggosok pedang kayu persik di depannya dengan jarinya, dan berkata dalam-dalam bersuara, tahukah Anda apa tingkat kultivasinya? Qingwan berkata, saya ingat dia pernah berkata bahwa dia berada di level membuka-bukaan di alam pengumpulan Qi dan akan memakan waktu kurang dari setahun untuk mencoba membukanya. Meridian. Alam pengumpulan Qi adalah alam kedua dari seni bela diri. Ini dibagi menjadi 3 tingkatan, membuka celah, membuka meridian, dan mengubah geng. Masing-masing sesuai dengan tahap awal, tengah, dan akhir dari alam pengumpulan Qi. Di kota Guangling, mereka yang memiliki budidaya Qi Gathering Realm sudah berada di level teratas. Misalnya, penguasa kota Fusan, kepala 3 klan besar di Guangling, Ni Beihu, komandan penjaga istana tuan kota, dan beberapa tokoh tua dan terkenal di kota juga berada pada level ini. Itu hanya karakter di level Qi Gathering Realm, yang mudah untuk dihadapi. Sui menjadi semakin tenang dan santai. Setelah berpikir sebentar, dia memerintahkan, kamu bisa kembali ke pohon belalang dan berpura-pura tidak tahu harus berbuat apa. Saya akan memutuskan masa tinggal Anda setelah saya mengurus Wu Ruokyu. Terima kasih, Tuan Abadi, karena tidak membunuhku. Qingwan bersujud dengan penuh semangat, dan kemudian dia mengumpulkan keberanian untuk berdiri. Dengan pakaian merah darah di tubuhnya berkibar, dia terbang menuju pohon belalang tua dari udara tipis dan menghilang dalam sekejap. Dari sebuah mata. Sui berpikir keras. Dengan budidayanya di pemurnian kulit, tingkat kedua di alam pergerakan darah, dalam keadaan normal, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk membunuh karakter alam pengumpulan Qi. Tapi kali ini berbeda. Lawannya adalah seorang kultivator jahat yang ahli dalam beberapa teknik hantu ganas. Untuk berjaga-jaga, lebih baik berhati-hati. Sepertinya kali ini aku akan mengungkapkan sedikit kartu trufku. Berbaring di kursi bambu, Sui menunggu dengan tenang.